Film ini berkisah tentang seorang ibu dan anaknya menyewakan sebuah penginapan, dan si ibu selalu mendapat kenikmatan dari tamu prianya. Salah satu tamunya menyembunyikan koper yang berisi uang di penginapan, dan itu yang menjadi sumber masalah sehingga saling bunuh termasuk seorang serif. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Film dimulai saat seorang diseret di sebuah penginapan yang sepi. Kemudian di pagi hari, seorang serif yang bernama Jane menghampiri seorang wanita bernama Donna yang mengelola sebuah penginapan. Jane datang hanya untuk meminta sebagian jatah dari uang penginapannya. Karena Donna hanya mendapatkan satu tamu yang menginap minggu ini, Jane pun tidak memaksa Donna untuk bayar jatahnya dan segera berlalu dari penginapan. I only had one customer come by this week. He didn't even spend the night, just... The rewind button, start this one over. I swear to God, whoever taught you manners, okay? Donna lalu kembali ke penginapan. Di sana ada Jimmy, anak Donna yang berusia 18 tahun, namun dia terlihat seperti anak 10 tahun yang sangat lugu dan penurut. Di saat ibu dan anak ini mengobrol, Jimmy menanyakan bagaimanakah sosok ayahnya. Si ibu pun mengatakan bahwa ayahnya Jimmy tampan, namun dia tidak mengingat lagi seperti apa rupa ayah Jimmy karena sudah sekian lama tidak bertemu. Jimmy kembali bertanya, kenapa ibunya tidak menikah? Si ibu pun memberikan jawaban sekenanya bahwa dia dan ayahnya Jimmy tidak saling cinta, dan juga menjelaskan bahwa nikah itu harus benar-benar saling mencintai. Mendengar perkataan ibunya, dengan polosnya Jimmy mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan menikahi Donna karena ia cinta dan sayang pada ibunya. Donna memaklumi kondisi anaknya dan menjelaskan bahwa cinta kepada seorang ibu dan calon istri itu berbeda. Came pregnant with What was he like? But he must have been pretty handsome to help me make a good-looking boy like you, right? You didn't marry him? No, I didn't get married. When you get married, you gotta really love someone. Because when you and a mother, they're different. Confusing, but you're just gonna have to trust me on this one, okay? Kemudian pada malam harinya, Jane yang ternyata menyukai Donna datang dalam kondisi mabuk dan memaksa Donna untuk melayaninya. Donna sempat menolak, namun Jane sedikit memaksa. Donna tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Jane menikmati tubuhnya. Hey there. What do I want? Can I just stop? Is it? Wow. You taking a pill? What do you think? Keesokan harinya, Donna dan Jimmy sangat bahagia karena hari itu merupakan ulang tahun Jimmy. Mereka pun merayakannya berdua, di mana Donna memberi kue ulang tahun Jimmy. Saat ingin memotong kue, datanglah seorang mengetuk pintu. Pria itu bernama Cameron. Cam ingin menginap di tempat Donna dan dia mengingat masa lalunya bahwa dulu dia pernah menginap di tempat itu. Dia pun bertanya apakah Donna masih mengingatnya. Perlahan tapi pasti Donna mulai mengingat sedikit tentang Cam dan mempersilakannya untuk masuk ke dalam penginapan. Saat dijamu makan malam, Cam bercerita bahwa ia baru bebas dari penjara setelah 20 tahun lamanya. Dan ia berniat menginap beberapa hari di tempat Donna dan akan kembali melanjutkan perjalanan untuk menemui keluarga kecil adiknya. Zane! Ma'am? I'm sorry. That I'm not him. Oh. Good, name's Cam. Sure, yeah, I remember you. An inmate over at Fork Plan is I haven't seen him in close to 20 years. Di malam hari, diam-diam Cam masuk ke kamar Jimmy lalu membuka ventilasi ruangan. Namun karena tak menemukan apa yang dicarinya, dia menutupnya kembali. Saat sarapan pagi, mereka mengobrol kecil. Cam memancing Donna agar menceritakan tentang tempatnya menginap dulu. Dan akhirnya terungkap bahwa kamar yang disewa Cam dulu sekarang jadi kamarnya Donna. Cam berniat memasuki kamar dengan sebuah rencana untuk mengambil sesuatu
yang sudah 20 tahun disembunyikannya. Kemudian Cam dan Jimmy berkenalan, di mana Jimmy punya kelinci peliharaan yang sangat dia sayangi. Kemudian Cam membantu Jimmy memperbaiki pistolnya yang macet. Setelah itu, Cam menyuruh Jimmy menemui ibunya untuk meminta izin bahwa dia akan belajar menembak dari Cam. Saat Jimmy menemui Donna, Cam bergegas masuk ke kamar Donna dan mencari sesuatu yang dia sembunyikan dulu. Namun Jimmy segera kembali sehingga dia menunda niatnya. Cam lalu mengajari Jimmy menembak kaleng dan dia terlihat berbakat dalam hal menembak. Donna pun senang melihat Jimmy dan Cam cepat akrab. Di waktu bersamaan datanglah Sheriff karena melihat Cam terlihat dekat dengan Jimmy. Dia lalu mengajak Donna untuk mengobrol yang sedikit menjauh dari Cam dan Jimmy. Jane terlihat cemburu karena menyadari Cam lebih tampan darinya. Dia mengira Donna dan Cam telah main seranjang. Namun dugaannya ditepis oleh Donna karena mereka memang belum melakukan apa-apa. Dan Jane pun harus pulang dengan tangan kosong dengan rasa kesal karena belum mendapatkan jatah pembagian uang penginapan dari Donna, di mana Donna sendiri belum memintanya kepada Cam. Malam harinya, Donna dan Cam minum bersama. Di sini Cam memberitahu Donna bahwa selama dia di penjara, dia tidak pernah lagi merokok dan meminum minuman penghangat. Dan satunya lagi, selama 20 tahun dia tidak pernah tidur dengan gadis manapun. Donna sedikit terkesima dengan perkataan Cam, apalagi setelah dia mengajari Jimmy menembak. Donna sangat senang dengan kedekatan Cam dan anaknya. Sebagai rasa terima kasihnya, Donna mengajak Cam untuk main kuda-kudaan. Apalagi setelah mengetahui bahwa Cam sudah lama tidak melakukannya, menurut Donna pasti rasanya sangat berbeda dibanding pria manapun. Donna berinisiatif menyerang duluan, namun serangannya segera dibalas oleh Cam. Cam sangat bersemangat sehingga Donna sangat menikmatinya. Setelah itu Donna tertidur pulas karena telah mendapat apa yang diinginkannya. Lain lagi dengan Cam, ia kembali ke rencananya yaitu mencari sesuatu yang telah lama disembunyikannya di kamar Donna. Cam mulai membuka ventilasi udara dengan berhati-hati agar tidak menimbulkan suara berisik. Dia kemudian mengeluarkan sebuah koper yang berisi uang dan sebuah pistol dan kembali menyimpannya. Ya, selama 20 tahun ini uang itu disembunyikan Cam di kamar Donna ketika dia pertama kali menginap. Dulunya, kamar itu merupakan kamar tamu dan sekarang telah berubah menjadi kamar Donna. Keesokan paginya, Cam mulai rencananya untuk pergi ke Meksiko dan meninggalkan Donna karena rencananya mendapatkan uang itu kembali telah berhasil. Tapi sebelum itu, Donna menemuinya. Dia kembali mengajak Cam main kuda-kudaan. Namun Donna menghentikan aksinya ketika melihat tanda lahir di tubuh Cam. Dan tanda lahir itu persis sama dengan tanda lahir yang dimiliki Jimmy. Hal itu membuat Donna dan Cam menjadi dilema, karena selama ini Donna tidak mengetahui secara pasti ayah biologis Jimmy, dan sekarang dia mengetahui bahwa Cam mungkin adalah ayah Jimmy. Hey yourself. Usually out there playing. You could be sometime. Mind? Oh, that? This is the birthmark. Jimmy has the same mark. Kemudian Donna menanyakan apakah Cam akan pergi menemui adiknya. Dan Cam mulai berkata jujur bahwa dia akan pergi ke Meksiko bukan untuk menemui adiknya, namun melarikan diri dari orang yang ingin menemukannya. Dia tidak ingin terkena masalah lagi setelah keluar dari penjara. Jimmy datang dan duduk bergabung dengan mereka, namun Donna menyuruhnya untuk mencari udara segar bersama kelinci kesayangannya. Donna melanjutkan obrolannya dengan Cam. Dia menjelaskan tentang kelahiran Jimmy, di mana sewaktu Donna melahirkannya, tali pusar melilit di leher Jimmy yang menyebabkan dia tidak bernafas. Beruntung Donna bisa menyelamatkannya, namun sesuatu terjadi dengan kepalanya sehingga membuat Jimmy terlihat tidak seperti anak pada umumnya. Sementara itu, Jimmy bertemu dengan seorang pria yang terlihat berpakaian rapi, dan karena pria itu ingin menginap di penginapan mereka, Jimmy pun mengantarnya. Pria itu bernama Joy. Saat Joy dan Donna berkenalan, Cam datang dan mengatakan kepada Donna bahwa dia ingin menginap 1 malam lagi. Namun karena Joy juga butuh kamar, Donna meminta Cam untuk pindah ke kamarnya karena mereka kekurangan kamar untuk menginap. Malam harinya, mereka makan bersama dan Joy menceritakan sedikit tentang dirinya kepada mereka.
bahwa dia memiliki bisnis, dia adalah bos dari usaha yang bergerak dalam pemasangan keramik rumah. Selesai makan malam bersama, mereka lanjut untuk tidur. Di tengah malam, Donna memergoki Cam dan Joy mengobrol berdua. Rupanya mereka telah kenal lama. Joy membicarakan pembagian uang yang selama ini disembunyikan Cam. Namun Cam ingin mengelabui Joy, mengatakan bahwa uang yang disembunyikannya telah hilang diambil orang. Merasa dibohongi oleh Cam, Joy meluapkan emosinya. Dia mengambil kelinci Jimmy dan kelinci itu disundut rokok berulang kali oleh Joy. Cam merasa kasihan dengan Jimmy dan kelinci kesayangannya, lalu mengakui bahwa uang itu memang ada padanya. Cam akhirnya mengambil koper tempat uang dan mengeluarkan pistol dari koper dan meletakkannya di tempat tidur. Dia memberikan semua uang itu kepada Joy. Dengan santainya, Joy bermaksud pergi membawa semua uang tanpa membaginya sedikit pun kepada Cam. Namun ketika dia melangkah keluar pintu, Jimmy datang menodongnya dengan pistol milik Cam. Dia marah karena Joy telah melukai kelinci kesayangannya. Joy menantang Jimmy menembak dirinya. Dia yakin bahwa Jimmy tidak akan berani menembaknya. Namun Donna mengambil alih semua. Apalagi dia yang dulunya adalah mantan pembunuh. Dengan santai dia menggorok leher Joy hingga dia sekarat. Situasi menjadi genting. Donna marah kepada Cam karena menganggap ialah yang membawa masalah ke dalam penginapannya. I need that money. I don't have it. You know, I was only gonna take half. My half. But if you keep lying to me, I'm gonna have to take it all. I ain't lying. I don't know where it is. You said that you hid it. It's a long time. Things change. And I buried that money in the woods. And now, in that very spot, is a No, I swear, I don't know what you're talking about. Have the money! I thought so. Fuck off. Both of you. Hey, did you hurt Spider-Man? Jesus Jimmy, Christ. shoot me and you don't kill me, I'm gonna snap back. Wait for my son! What the fuck did you bring into my house? I didn't think you were gonna be. You didn't think, did you hear? Or that my son would find your gun? Donna kemudian menenangkan Jimmy. Dan mereka mulai menggali tanah untuk mengubur Joy. Di saat menggali, Cam meminta maaf karena ini salahnya, tapi Donna mengatakan bahwa ia juga telah ikut terlibat. Cam mengajak Donna untuk menghubungi polisi, namun Donna melarangnya karena bukan kali ini saja Donna membunuh orang. Sebenarnya, dia juga pernah membunuh orang dengan niat melindungi anaknya. Cam juga menceritakan sepenggal kisahnya kepada Donna, di mana dari remaja dia sudah sering keluar masuk penjara. Dan saat terakhir dia bebas dari penjara, Cam bekerja untuk pemasangan keramik milik Joy. Secara otomatis Joy adalah bosnya. Dan suatu hari pada saat bekerja, dia menemukan sebuah koper yang berisi uang yang banyak. Dia segera membuat pilihan untuk memulai usaha sendiri. Namun entah karena terlalu senang menemukan uang itu, dia memberitahu hal itu kepada Joy. Apalagi dia ingin memulai usaha, jadi dia ingin meminta pendapat kepada Joy tentang bisnis. Namun pemilik koper menyadari kopernya hilang dan menemui Joy. Masalahnya, Joy mengatakan koper itu ada pada Cam, yang membuat pemilik koper menerobos masuk ke rumah Cam saat tengah malam. Cam yang panik menembak si pemilik koper dan melarikan diri ke penginapan Donna dan menyembunyikan koper itu. Menyadari bahwa dia akan menjadi buronan, Cam menyerahkan diri ke polisi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya telah membunuh orang. Dia pun dipenjara selama 20 tahun dan masalah tentang koper hilang begitu saja karena pemiliknya telah meninggal. Setelah menjalani hukuman selama 20 tahun, Cam dibebaskan. Dia segera mendatangi penginapan Donna dengan tujuan mengambil uang yang disembunyikannya. Rencananya, Cam akan membagi uang itu kepada Donna karena telah terlanjur mengetahuinya. Apalagi Cam memiliki perasaan terhadap Donna. Namun Cam terkejut mendengar cerita Donna bahwa dia membunuh ayahnya ketika dia berusia 18 tahun. Karena sebuah masalah. Setelah itu, dia melarikan diri ke kota lain dan mengganti namanya. Mereka kembali ke penginapan dan menemukan Joy berusaha kabur dengan merangkak. Namun mereka kembali menemukan Joy dengan mengikuti bercak darah dan menghabisinya saat itu juga. Tapi sial bagi mereka, rupanya Jane datang. Mereka segera menyeret Joy kembali ke penginapan.
Jane bertemu dengan Donna dan menanyakan tentang bercak darah yang dilihatnya. Donna lalu mengarang cerita bahwa kelinci Jimmy mati karena anjing hutan dan mereka ingin menguburnya bersama dengan kandangnya. Namun Jane curiga bahwa itu bukan kelinci karena melihat lubang yang dikorek Cam dan Donna untuk mengubur kelinci dan kandangnya itu terlalu besar. Untuk menghindari Jane, Donna mengatakan dia akan segera mengambil uang sewa yang akan diberikan kepada Jane. Jane yang tidak percaya dengan perkataan Donna meminta penjelasan yang jujur dari Cam dan mengancam akan menangkapnya kalau dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Cam mulai tersudut, dia mulai mencari celah agar selamat. Dia menawarkan sebagian uang itu kepada Jane asal dia tutup mulut tentang pembunuhan itu. Dan setelah itu, Cam akan menghilang. Dia meyakinkan bahwa tidak ada yang akan tahu tentang kematian Joy. Jane menerima tawaran Cam, namun dia khawatir dengan Donna yang telah mengetahui tentang uang itu. Dia meminta Cam untuk tidak membaginya dengan Donna, dan uang itu mereka bagi dua. Cam pun setuju dengannya. Donna, you okay? Oh, I'm fine. Well, one guy's Bye-bye. name how? Spider-Man? Yeah. Pay you yet? Big hole for a little bunny rabbit. Go and grab your money. Thank you, Don. Two options. Either you tell me what the hell is going on around here. All right. Well, this boss, we just dug the hole, that's that. Nobody knows a fat elephant in the room is. Not sure as hell don't want to split it 3 ways. Sementara Donna dan Jimmy menyembunyikan mayat Joy. Donna mengatakan kepada Jimmy bahwa mereka akan pergi meninggalkan penginapan dan pergi ke tempat lain yang lebih aman. Donna kemudian menyuruh Jimmy membersihkan bercak darah di lantai, akan tetapi Jane datang dan melihat itu semua. Jane kemudian mengatakan kepada Donna bahwa dia telah memeriksa latar belakang Cam dan telah mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dan meminta Donna menunjukkan mayat Joy. Kemudian Jane mengatakan lagi bahwa dia telah mengetahui tentang uang itu dan mereka akan membaginya tapi bukan dengan Donna. Ia juga telah memborgol Cam di mobilnya. Jane sengaja memancing amarah Donna terhadap Cam. Oleh karena itu, Donna juga mengatakan kepada Jane bahwa dia akan memberikan semua uang itu, namun Jane harus mau melepaskan mereka dari kasus pembunuhan itu. Namun Jane merasa dialah yang pegang kendali dalam negosiasi itu. Dia memberi penjelasan kalau dia menahan Donna dan Cam berarti dia telah menyelamatkan kota dari 2 orang pembunuh. Dan satu-satunya yang bisa ditawarkan oleh Donna adalah hidupnya, bukan uang tersebut. Donna kemudian menunjukkan koper yang berisi uang kepada Jane yang terlihat senang setelah melihat uang tersebut. Dia pun mengatakan maksudnya dengan semua uang itu, yaitu menghabisi Cam dan membakar penginapan serta membiarkan mayat Joy dan Cam terbakar, sehingga mereka bisa mendapatkan asuransi. Kemudian dia akan membawa pergi semua uang itu bersama Donna. Jane ingin meninggalkan kota karena dia baru saja kehilangan ibunya yang selama ini membuatnya bertahan di kota tersebut. Donna sempat mengatakan kepada Jane bahwa Cam adalah ayahnya Jimmy, namun dia tidak percaya karena dari dulu Donna sering gonta-ganti pasangan dan menurut Jane bisa saja dia adalah ayahnya Jimmy. Donna berpura-pura setuju untuk pergi bersama Jane setelah mengatakan beberapa haknya kalau mereka tinggal bersama nantinya. Lalu dia mengajak Jane main kuda-kudaan dan menyelipkan sebilah pisau di pinggang. Namun di saat dia ingin memainkan pisau itu, Jane malah mengetahui aksinya dan langsung mengambil kendali dengan mencekik leher Donna yang membuatnya hampir mati. Di saat itu, Jimmy tiba-tiba datang dan menembak Jane hingga tewas. Setelah itu, Donna dan Jimmy meninggalkan rumah dengan membawa koper yang berisi uang serta kelinci kesayangannya. Mereka mendekati Cam yang diborgol di mobil Jane. Sebenarnya Cam meminta Donna membantunya untuk membuka borgol, namun dia malah mengabaikannya dan meninggalkan segepok uang dolar untuk Cam. Lalu Donna dan Jimmy meninggalkan penginapan serta Cam yang masih diborgol ke mobil. Here's locked. The door won't open, honey. You okay? What happened? The door won't open from the inside, huh? Donna, what happened? What's wrong? Where is he? Donna, where are you going? Come on! No, Donna! Donna, what are you doing?
us? No, honey, I'm sorry. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video berikutnya.